Halo Smart Viewers, kembali lagi di Live Tech dan kini saya sudah bersama dengan Bapak Mauritius Tuga, seorang dosen dari jurusan Magister Manajemen Sistem Informasi BINUS University yang berhasil melakukan penelitian mengenai teknologi pendeteksi kain ulos. Penasaran seperti apa teknologinya? Jadi mari kita mulai perbincangan kita kali ini dengan Bapak Mauritius Tuga. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Selamat datang di Live Tech ya Pak ya. Oke ya, selamat berjumpa ya Iya. dengan saya Pak Salam Mauritius. kenal ya Bapak ya. Baik, ya. Ya Pak, kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang penelitian teknologi yang Bapak teliti nih mengenai pendeteksi kain ulos Pak ya. Dan kain ulos ini sendiri ya mungkin untuk pengingat juga bagi Smart Viewers di rumah ya Pak ya, kain ulos ini adalah budaya atau busana khas Indonesia yang sudah dikembangkan oleh masyarakat suku Batak Sumatera Utara, betul ya Pak ya? Dan Bapak Maurits telah berhasil melakukan penelitian terkait alat pendeteksi kain ulos ini. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, tujuan apa sih Pak yang ingin Bapak capai dari diciptakannya atau dibuatnya alat ini Pak, aplikasi ini? Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi tujuan utama kita melakukan penelitian ini adalah sebetulnya melestarikan budaya lokal ya. Kita tahu dengan perkembangan kemajuan teknologi yang sudah sangat kompleks, sudah sangat canggih sekarang ini ya, ada kecenderungan di antara suku-suku kita, di antara penduduk kita untuk melupakan ya budaya lokal ya. Nah, aplikasi ini tujuannya adalah untuk memudahkan ya. Mungkin ya kita tahu bahwa salah satu penyebab sehingga masyarakat kita atau khususnya generasi muda kita itu agak mulai tidak terlampau memperhatikan ya budaya lokalnya. Dalam hal ini barangkali produk busana lokal ya, salah satunya mungkin karena sulit mereka untuk mengenali, untuk belajar ya apa yang kita punya gitu ya, yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita ya. Kita tahu bahwa kain ulos itu ya memiliki cukup banyak variasi, cukup banyak motifnya ya, yang masing-masing motif itu memiliki makna tersendiri ya. Jadi sebagai contoh, apabila kita ingin menghadiahi seseorang atau sepasang muda-mudi yang menikah ya, kita tentu akan memberikan kain ulos dengan motif tertentu, tidak boleh sembarangan gitu ya. Nah, aplikasi ini akan sangat membantu ya. Jadi bagi yang barangkali belum memahami, bahkan dari luar suku Batak ya, apalagi ya dari mancanegara ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ada aspek pendidikannya ya, buat anak-anak muda untuk bisa mengetahui ya, termasuk sejarahnya juga dari berbagai motif yang ada ya. Kemudian mungkin ada unsur-unsur membantu dalam pasar ya, pemasaran, belanja, beli ya di ketika untuk komersial, kepentingan komersial dan sebagainya, supaya mengenali benar barang yang akan dibeli sesuai dengan tujuan. Begitu kira-kira Pak Wahyu ya. Oke Pak, berarti melalui aplikasi ini itu kita bisa mengetahui motif kain ulos ini bernama motif A, seperti itu ya Pak ya? Motif ini bernama motif B, begitu ya Pak ya? Betul, ya. Oke, berarti memang sangat... Ya silakan ya, Pak. ada beberapa jenis ya motif. Saya mungkin sebut beberapa ya, ada yang namanya bintang maratur, ada mangiring, ada ragi hotang, ya, ada sibolang, dan juga ada suri-suri ya, yang sekali lagi masing-masingnya itu memiliki makna yang berbeda-beda gitu ya. Gitu Pak Wahyu ya. Oke Pak, jadi seperti yang Pak Maurits katakan juga tadi ya Pak, dengan aplikasi ini kita juga jadi bisa mempelajari lebih dalam mengenai kebudayaan kita ya Pak ya. Dengan begini kan masyarakat kita juga akan semakin bangga dengan budaya khas Indonesia sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Nah, yang bikin saya penasaran juga nih Pak, bagaimana sih Pak aplikasi ini dapat mendeteksi motif dari sebuah kain ulos itu dan menginterpretasikan motif tersebut sesuai dengan namanya seperti yang Bapak jelaskan tadi Pak? Jadi mungkin ini kalau pertanyaan ini mungkin teknologinya barangkali ya.
Nah, jadi kita menggunakan teknologi yang sekarang namanya lagi booming gitu ya, yang kita dengar di mana-mana itu artificial intelligence ya. Jadi kita menggunakan komputer ya sebagai alat bantu nih ya. Tetapi komputer itu perlu kita rekayasa ya, perlu kita buat programnya sehingga dia bisa mengenal ya motif-motif yang ada ya. Nah, ini ada algoritmanya ya, ada tekniknya yang kita sebut dengan convolutional neural network ya. Itu bagian dari artificial neural network ya yang khusus untuk pengolahan citra gitu ya. Aplikasinya sangat banyak ya, untuk convolutional neural network ini, tapi lebih khusus kepada untuk pengenalan citra, untuk mengolah citra ya. Jadi itulah sebabnya teknologi yang kita gunakan itu kita memilih CNN ini biasanya ConvNet ya, kadang-kadang orang sebut seperti itu ya. Prinsipnya sederhana ya. Jadi kita melatih program kita ya dengan berbagai motif ya. Jadi komputer itu juga tidak akan mengetahui ya, mengklasifikasikan secara benar kalau kita tidak memfit ya, tidak mentrain ya algoritma kita dengan data-data yang cukup ya. Jadi dalam prosesnya kita tentu saja nanti akan memiliki beberapa contoh ya, beberapa sampel dari motif-motif itu, misalnya dari motif yang tadi 5 yang saya sebutkan tadi ya, kita harus membuat foto ya beberapa kali, kemudian nanti biarkan algoritma kita mengenal ya dari masing-masing jenis kain tersebut ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kemudian Pak, aplikasi ini itu selain untuk mendeteksi kain ulos, sebenarnya aplikasi ini atau sistem deteksi yang digunakan ini, apakah bisa diterapkan ke produk lain, Pak? Oh, bisa sekali, Mas Wahyu ya. Jadi ini sebetulnya hanya contoh case saja ya, yang kita gunakan untuk pengenalan motif dari kain ulos ya. Tapi sebetulnya ini bisa dikembangkan untuk berbagai jenis proses ya. Sebagai contoh misalnya untuk pengenalan wajah sama ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi teknik sejenis ya, convolutional neural network untuk face recognition dalam hal ini ya. Dan itu aplikasinya banyak ya. Misalnya Mas Wahyu ya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak pandemi gini ya. Nah, kita pakai pakai Zoom misalnya ya. Di situ kan ada foto, ada gambar kita, tapi kan kita tidak tahu siapa itu ya. Terutama kalau misalnya Bapak mau melakukan ujian misalnya ya. Ujiannya online pakai Zoom gitu. Nah, kita tidak tahu apa yang di sebelah yang mengerjakan soal itu, apakah mahasiswa yang lagi diuji atau joki misalnya ya. Nah, kalau dengan menggunakan pengenalan wajah ini ya, yang di balik itu ya, dasarnya adalah convolutional neural network ya. Nah, kita bisa tahu nih ya, komputer langsung bisa tahu tuh ya, apa di sebelah ini Pak Wahyu atau bukan gitu kan. Bisa saja namanya Pak Wahyu tapi yang duduk orang lain kan. Nah, kalau misalnya ada 100, 1000 peserta misalnya, siapa yang mau lihat satu-satu ya. Kita itu mungkin, saya punya kelas mungkin hanya ya bisa 30-40 orang, saya mengenal itu mungkin hanya 3-4 orang gitu dalam satu kelas ya. Selebihnya saya nggak bisa kenal karena terlalu banyak orang ya. Itu salah satu ya. Banyak sekali penerapan dari teknologi sejenis ini untuk keperluan-keperluan yang lain ya. Saya mungkin kalau ada waktu banyak saya bisa menguraikan cukup banyak nih aplikasinya ya. Sebagai contoh misalnya yang lainnya yang sederhana ya. Sederhana sekali ya. Misalnya Bapak mau disuruh kalau sudah berkeluarga misalnya disuruh istri membeli ikan di pasar ya. Beli ikan tenggiri misalnya. Kita nggak tahu nih ikan tenggiri yang mana. Ya udah foto-foto aja. Oh, keluar nanti ini yang ikan tenggiri, yang ini bukan misalnya. Yang ini ikan kue, ini ikan tenggiri misalnya ya. Nah, itu sederhana. Jadi ini aplikasi ini akan sangat-sangat banyak bisa diterapkan di berbagai keperluan lain ya. Begitu kira-kira Pak Wahyu. Saya mungkin sebutkan hanya cukup 2 atau 3 saja, tapi kalau mau diteruskan banyak sekali nih ya teknologi
ini yang kita gunakan saat ini kebetulan untuk pengenalan kain ulos itu tadi. Gitu Pak Wahyu ya. Oke, berarti memang sangat berguna sekali Pak ya aplikasi ini ya Pak ya. Jadi seperti yang Bapak sebutkan juga tadi, salah satu contohnya ketika pergi ke pasar mungkin tidak tahu produk apa itu beneran terjadi loh Pak di kehidupan nyata ya Pak ya. Saya sendiri pun sering mengalami itu loh Pak. Berarti dengan aplikasi ini Bapak di satu tempat gitu, Bapak nggak tahu ini manusia begitu banyak loh. Nah mungkin suatu saat nanti ya kita bisa buat aplikasi, mungkin itu dilekatkan di kacamata, langsung tahu ini si A, si B, si C ya, gitu. Itu luar biasa ya, apa namanya, kalau ditanya tentang aplikasi dari sistem ini ke konteks yang berbeda gitu ya, akan sangat banyak ya. Dan ini barangkali akan menjadi ciri khas dari era yang orang sebut era industri bukan industri 4.0 saja, tetapi era kecerdasan buatan yang akan datang ya. Sekarang sudah mulai nampak gitu hal-hal aplikasi-aplikasi yang kelihatan aneh-aneh seperti itu ya. Ya, kira-kira begitu Pak Wahyu. Iya Pak. Oke Pak, nah meskipun memang banyak sekali manfaat dari aplikasi ini ya Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi nih Pak. Nah, namun apakah ada pengembangan tertentu yang ingin dikembangkan dari aplikasi ini Pak? Mengingat juga dunia teknologi yang setiap harinya pun juga semakin berkembang pesat ya Pak ya. Oke, baik, pertanyaan bagus Mas Wahyu. Apa yang sudah kami lakukan ini sebetulnya masih bersifat preliminary ya, studies gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang convolutional neural network itu banyak sekali variannya ya. Kami masih menggunakan varian yang boleh dibilang masih standar ya, masih baku ya. Nah, dalam aplikasi ini yang kita kembangkan akurasi yang paling tinggi ya, dari eksperimen yang dilakukan itu baru sekitar 80-an% ya, artinya masih mungkin terjadi error ya, terjadi kesalahan. Nah ini untuk kedepannya kita akan melakukan penerapan ya untuk mungkin untuk masalah-masalah yang mirip dengan itu, tetapi dengan arsitektur convolutional neural network yang lebih kompleks ya dibanding dengan yang sekarang ya. Oke Pak, berarti bisa dikatakan untuk sekarang ya Pak, aplikasi ini pun juga masih di tahap pengembangan Pak ya, masih progres juga ya Pak. Nah namun Pak, nanti ketika katakan sudah sempurna nih Pak aplikasi ini Pak, masyarakat luas bisa menggunakan aplikasi ini tuh di mana Pak? Bisa menggunakan dan mendapatkannya? Baik, rencananya mau ditaruh di di Play Store ya, Google Play Store gitu ya, kalau sudah sudah ya paling tidak dari sisi fungsinya bisa berjalan, tetapi dari sisi teknis juga ya. Kita tahu kalau misalnya kita tempatkan aplikasi ini untuk tahapan production ya, tahap implementasi, maka banyak juga faktor lain yang kita perlukan ya, kita perlu perhitungkan ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita ya Pak ya, dan semoga juga aplikasi ini juga cepat diberi kelancaran Pak ya dalam semua proses pengembangan segala macamnya dan bisa digunakan oleh masyarakat luas, betul ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Amin, amin. Ya oke Bapak, terima kasih banyak. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Baik, terima kasih juga ya atas kesempatan yang diberikan ya. Oke Smart Viewers, jangan beranjak terlebih dahulu karena sesaat lagi kita bakal mereview satu alat yang mungkin akan sangat bermanfaat terutama di tengah pandemi ini. Penasaran? Tetaplah di Lifetime.